Oke, jadi ini adalah Z Flip 6, HP vlogging terbaik yang pernah saya coba. Desainnya compact, dioperasikan dengan satu tangan untuk rekam, gampang. Mau pakai tripod, gampang. Kameranya juga di-upgrade dibandingkan sebelumnya. Dan bukan cuma itu aja, baterainya sekarang lebih gede dan lebih awet. Dan fitur AI-nya juga berguna buat sehari-hari. Di video kali ini saya akan ajak si Samsung Galaxy Z Flip 6 ini untuk vlogging dan jalan-jalan ke Batam. Dan di video kali ini saya juga akan ngejawab apakah si Samsung Galaxy Z Flip 6 ini layak untuk dibeli. Kalau punya Z Flip 5, apakah harus upgrade ke Z Flip 6? Tapi sebelum itu, kita mandi dulu. Sekarang jam setengah 5 dan pesawat saya itu jam 7 pagi. Saya harus perjalanan dari Malang ke Surabaya sekitar sejam. Jadi sekarang kita harus mandi dulu sambil karaoke mood lah ya. Tenang aja, karena untuk karaoke di kamar mandi aman. Dia udah punya IP rating 8 untuk tahan airnya. Sebenarnya mau buat nyelam juga bisa sebenarnya. Apalagi kalau cuma cipratan air. Kemarin saya berangkat ke Batam dari Surabaya, bangun pagi jam 4 lebih. Baterai dari Samsung Galaxy Z Flip 6 masih di 99%. Dan kita lihat apakah nanti sampai perjalanan saya ke Batam sampai malam baterainya ini bisa tahan seharian. Dan sekarang waktunya cek-cekin WA sih, karena biasanya baru bangun gini tuh. Wah, WA-nya banyak banget. Banyak yang belum saya balas lagi ya. Dan layarnya ini smooth banget nih. Tuh, serut. Satu kali slot aja dia udah langsung bisa sampai bawah. Dan dia juga adaptif, walaupun adaptifnya ini belum sampai yang 1 Hz ya. Dan kalau misalkan kita sentuh dikit aja, dia langsung 120 Hz. Pas perjalanan ke Juanda dari Malang ke Surabaya, sempat saya timelapse tuh. Dan saya nggak pakai tripod. Dari langit yang masih gelap ke langit yang masih terang. Dari sini aja ini enak banget buat vlogging. Saya cuma taruh dia di dashboard mobil, dilipet biar dia ngunci gak jatuh, dan hasil timelapse-nya juga stabil. Pas perjalanan saya juga sempat foto-fotoin, dan karena ini saya jalan di tol, jadi kondisi foto sambil mobil bergerak di tol kecepatan tinggi. Hasilnya tetap sadis sih, gak ada yang blur. Kita mau main di zoom yang 1, 2, 4, 10 pun juga gak blur. Untuk video pas kondisi gerak dengan main kamera juga oke, stabil, nggak ada jitter atau gempa. Di zoom juga masih stabil. Oke, akhirnya sampai juga di bandara. Sekarang jam setengah 7, nanti kita itu boarding jam 7. Jadi harusnya masih aman lah ya, saya untuk rekam-rekam video bentar di sini. Dan sekarang saya itu lagi traveling sendirian dan kayak ada yang bantuin tanpa tripod. Kalau kalian pengen tahu gimana setup saya untuk shoot video ini, kita rekam dia pakai kakaknya lah ya. Nah, kira-kira seperti ini setup saya. Jadi cuman saya taruh di atas kursi gitu aja. Kalau pakai kamera cover screen atau kamera belakangnya, warnanya itu kayak lebih keluar. Skin tone terlihat lebih real, lebih tajam, sementara di selfie videonya lebih terlihat pudar. Tapi plusnya untuk selfie video ini sekarang dia lebih smooth karena udah bisa 60 fps. Selain buat vlogging, foto sendirian juga enak. Tinggal pakai cover screen, terus gestur tangan, dan udah beres. Dari hasilnya sih terlihat peningkatan ketimbang Z Flip 5. Tapi ketika nge-record pakai cover screen-nya ini, yang perlu diperhatikan aspek rasionya ya. Karena untuk awal-awal itu saya juga keliru, makanya hasil videonya itu aspek rasio 1:1 kotak. Jadi harus di-set dulu di 16:9. Dan ketika kita nge-record pakai cover screen-nya, itu bisa 4K 60 fps. Tapi kalau misalkan kita nge-recordnya dari kondisi kebuka seperti ini, terus kita pilih cover screen, itu kebukanya cuma 4K 30 fps. Jadi kalau kalian mau main video di 4K 60 fps, harus buka dari settingan cover screen-nya langsung. Dan ketika kita udah set pertama kali, dia bakal jadi default kok. Nggak ngulang lagi pas akses kamera dari cover screen. Kemarin pas di Malang juga saya coba ala-ala buat motovlog, enak pakai cover screen aja, cepet, dan genggamannya itu enak. Kayak mirip-mirip pegang GoPro lah, walaupun lebih gede ini sih ya. Tapi ini jangan ditiru ya, sebenarnya ini nggak boleh vlogging pakai HP ketika pakai motor. Ini cuma nunjukin aja gimana enaknya dia kalau digenggam sambil record. Jadi ada beberapa noise di situ. Nah, cuman masalahnya kalau ada motor kayak gini, mobil kayak gini, Bahaya ya, karena saya cuma nyetir pakai tangan satu. pas perjalanan dari Surabaya ke Batam itu butuh waktu sekitar 2 jam, dan di pesawat itu kan nganggur. Untungnya saya udah downloadin film-film yang ada di Netflix. Tapi jujur lebih enak kalau pakai Fold sih kalau di pesawat buat nonton. Karena untuk Fold bisa aspek rasio yang pas gitu buat nonton ketika dia di mode tenda. Sedangkan Flip ya rasionya itu kotak 1:1. Kalau untuk entertainment layarnya Samsung banget lah. Saya nggak ada komplain. Oke, jadi kita udah sampai di Bandara Batam. Ini kenapa saya pakai masker? Karena debunya lumayan.
mungkin yang baru pertama kali datang ke Batam, kita akan lihat nanti pembangunan Batam. Kita pernah dengar Treasure Bay, kolam renang terbesar nomor 2 di dunia, ada di sebelah. Dia punya 5 jalur yang untuk main roadnya, jadi lagi diusahakan secepatnya lah. Kalau kita lihat. Oke, jadi sekarang saya udah tiba di Batam dan sekarang lagi makan di Harbor Bay sambil tadi ngecekin WhatsApp dan juga scrolling TikTok. Layar dari Samsung Galaxy Z Flip 6 ini sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan, cuman ada di brightness nits-nya. Kalau yang sekarang itu peak-nya bisa sampai di 2600 nits dan Batam itu sekarang lagi, wah gila, panas banget. Ini saya aja nahan panas, tapi layarnya ini masih bisa saya lihat dengan sangat jelas. Tuh, masih aman. Jadi nggak ada yang namanya saya harus neduh dulu atau saya tutupin pakai tangan gini biar kelihatan, enggak. Aman. AMOLED-nya Samsung itu emang jaminan mutu ya dari dulu. Warnanya khas Samsung banget yang vivid walaupun nggak ada upgrade, tapi buat saya dia udah lebih dari cukup untuk dipakai. Dan ketika kita tes berapa color gamut dan color volumenya di mode vivid, sRGB-nya dia dapat 100%, P3 di 84%, Adobe RGB di 81%, untuk brightness indoor di 500 nits. Nah, kalau posisinya mode natural, sRGB-nya turun di 97%, P3 72%, Adobe RGB 72%, brightness nits-nya di 490 nits. Jadi kalau kalian pengen karakter warnanya itu lebih rendang, ya kalau untuk entertainment saya saranin yang vivid, tapi kalau buat ngedit ya saya saranin yang natural. Dan pas di acara kemarin, pas briefing, sama kayak di Samsung Galaxy S24 Plus ketika saya ke Computex, saya nggak dengerin. Yang dengerin adalah AI-nya si Samsung. Karena sekarang Notes-nya juga ada fitur voice recording juga, dan yang menarik pas dia kekunci, dia tetap record kok. Jadi nggak kelihatan kalau kita lagi record. Kan nggak enak ya kalau misalkan lagi meeting yang confidential, terus kelihatan record gitu kan, ya pasti diusir. Nah untungnya ketika ke-lock, dia masih running on background yang bikin baterainya lebih awet dan nggak kelihatan kalau saya lagi record. Terus setelah itu ya tinggal ditranskrip ke teks aja, dipelajarin, beres. Langsung kelihatan kalau saya niat kerja. Walaupun aslinya ya nggak dengerin. Kita juga bisa summarize kayak biasa, mau buat bahan meeting lanjutan dengan bullet point atau rewrite dan translate juga bisa. AI Composer-nya ini juga berguna buat saya yang super sibuk. Seperti yang kalian lihat tadi, WA saya aja sebanyak itu. Jadi kadang kalau misalkan klien atau istri saya chat, ya saya tinggal pakai AI Composer-nya aja dengan jawaban yang sopan. Dan jawabannya menarik kok. Kadang saya sampai, wah nggak kepikiran AI-nya bisa jawab kayak gini. Belum tentu saya bisa jawab kayak gitu. Buat telepon sekarang juga ada third party apps. Kalau dulu kan live translate-nya itu cuman ada di telepon biasa ya. Nah sekarang ada third party apps-nya, bisa Messenger, Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Ini aja menurut saya udah cukup ya. Jadi kalau misalkan kita telepon ke orang asing atau klien asing, bisa live translate langsung di situ. Dan perkara AI-nya Samsung ini udah saya jabarin di video terpisah karena Galaxy AI-nya ini banyak banget, bahkan sampai di settingannya aja ada menu tersendiri untuk Galaxy AI. Jadi ada sketch to image, portrait studio yang kalau kalian belum nonton, tonton dulu aja biar kalian tahu gimana lengkapnya Galaxy AI dari Samsung ini. Kalau saya bahas di sini, durasinya bakalan kepanjangan. Nah, sekarang mumpung saya lagi ada di Harbor Bay, yang ini ala-ala pantai gitu, kita cobain juga untuk kameranya. Tapi ngomongin kameranya ini ya, kameranya ini yang di-upgrade main kameranya. Kalau dulu itu di 12 megapiksel OIS, sekarang udah 50 megapiksel OIS. Kalau untuk ultra wide dan juga selfie kameranya sih masih sama, tapi ini kan pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3 ya. Jadi secara ISP atau Image Signal Processing seharusnya itu juga naik. Dan sekarang kita coba untuk kamera belakangnya ya. Ya, kita belok ke sini, stabilnya, warnanya, entah ini kayaknya settingan layar Flip 5 istri saya deh. Karena merahnya itu kalau di layarnya ini lebih terlihat merah si Samsung Galaxy Z Flip 5. Tapi untuk kestabilan keduanya aman sih. Zoom out dengan gerakan yang lumayan ekstrim masih stabil. Oke, rotary shot juga oke. Coba kita lihat kalau untuk autofocus dari sini kita pindah ke sini. Wah gila, smooth banget. Aman sih ya, nggak ada masalah. Tuh. Kita coba lagi. Terakhir. Set. Wah, padahal itu udah lumayan cepet tadi. Dan kalau digunakan untuk jalan, kita coba. Wow. Stabilnya mirip-mirip aja. Dan kalau misalkan naik tangga ini dengan kondisi low light, bukan low light sih ya, remang-remang.
Dan tekstur lampunya juga oke loh, nggak blown out. Wih, masih stabil juga keduanya. Terus kita jalan lagi, aduh capek juga tapi ternyata ya. Tangga terakhir masih aman juga. Dan semua footage itu tadi saya gunakan flipnya untuk tripod ya, karena dengan desain lipatnya ya dia enak. Mau ditaruh di pagar sini tadi, di rumput sini, mau ditaruh di situ tanpa tripod ya enak-enak aja. Dan sekarang ini kalau misalkan kita pakai dia tanpa mikrofon ya, nggak ada mikrofon tambahan dan suaranya kira-kira seperti ini. Dynamic range-nya bagus banget ya, langitnya mendung kelihatan. Terus tekstur muka saya juga masih kelihatan. Dan ketika nge-record kita juga bisa zoom dia di 0,6 atau 1 kali kayak gini. Enak ya, enteng banget. Misalkan bawa flip ini untuk travel vlogging kayak kemana-mana aja gitu. Sekarang kita cek dulu untuk baterainya ya. Mulai dari tadi saya bangun jam 4 pagi sampai sekarang jam berapa nih? Sekitar jam 1 kita cek berapa persen baterainya. Dan baterainya sekarang sisa 53% ya. Dan ini pakai SIM card. Jadi nggak saya sambungin wifi, semua notif saya Airbnb, WhatsApp, Facebook semuanya nyambung. Dan kebanyakan pakainya sih di kamera. Dan tadi juga sempat saya gunakan untuk mode handycam ketika di pabriknya. Langsung aja kalau kalian pengen tahu mode handycamnya itu kayak gini nih. Nah, jadi saya bisa lihat, terus ini sebenarnya nggak usah dilihat ya bagian cover screen-nya, cuman saya pengen nunjukkan kepada kalian gimana tampilannya kalau misalkan dia nge-record. Dan di bagian sini, nggak kelihatan ya? Di bagian mana? Di bagian, sebentar, di bagian sini aja. Nah, di bagian sini itu ada kayak semacam zoom in, zoom out yang enak. Jadi dia bisa diakses dengan satu jangkauan aja. Tuh, satu tangan aja. Jadi tangan satunya bisa buat untuk ya mode-mode handycam kayak gini tuh. Zoom in, zoom out. Enak sih. Itu nggak bisa kan? Dari Mabes menangkap kemarin tutup. Kalau di sini mafia kan banyak. Cari dekingan. Cina tuh banyak mafia. Jadi mafia tanah. Sebentar udah kaya dia. Dan kalau kita keseringan pakai cover screen-nya untuk rekam ataupun untuk foto, dia lumayan anget sih ya. Dan angetnya itu bukan di bagian bawah sini, di bagian cover screen-nya ini. Ya wajar sih ya, karena ini kan istilahnya double layar di area sini. Tapi sayangnya kalau untuk flip ini, ya 2 ini menurut saya udah pasnya sih. Karena kalau misal kita tambahin sebenarnya bisa. Jadi misal di sini saya tambahin lagi 3 aplikasi kayak gini ya bisa, tapi ngelihatnya kayak susah gitu, ngelihat YouTube, ngelihat browser, ngelihat message di sini. Belum lagi kalau misalkan saya ngetik, keyboardnya keangkat. Jadi menurut saya sih 2 udah cukup. Dan sama kayak Samsung Galaxy Z Fold 6, dia juga punya integrasi sama Gemini. Jadi kalau misalkan kita mau panggil Gemini, tinggal slide dari pojok sini aja, search. Nah, Gemini-nya bakalan langsung muncul. Dan sekali lagi untuk vlogging tanpa tripod, enak banget. Tinggal taruh aja dan geser-geser kameranya biar kesannya effort. Padahal ini effortnya minim banget. Tinggal geser, pindah. Geser, pindah. Beres. Oke, cukup. Jadi tinggal digonta-ganti aja, angle-nya enak banget sih. Tadi di sini, di situ. Jadi tinggal pindah-pindah aja angle-nya. Pas kemarin saya ajak dia ke Batam sih, saya nggak nge-game sama sekali karena memang Fold Flip itu saya jarang banget nge-game. Tapi untuk nunjukin ke kalian gimana performanya si Samsung Galaxy Z Flip 6, ya saya tes aja ya. Dan pertama kita coba di Antutu. Untuk Antutunya dia dapat skor itu 1,5 juta. Walaupun chipsetnya sama dengan Samsung Galaxy Z Fold, tapi skor Antutunya beda ya. Di Fold itu 1,7 juta. Tapi sekali lagi karena saya nggak gunain HP ini untuk main gaming, jadi performanya saya nggak butuh yang kenceng-kenceng banget. Toh juga kalau kenceng-kenceng banget biasanya panas dan baterainya jadi lebih boros. Kalau untuk skor Geekbench, single core-nya itu dia dapat di 2011, multicore-nya 4754. Nah, kalau digunakan untuk main game, kita coba di PUBG dulu ya. PUBG kebukanya di smooth 90 FPS. Dan untuk average dia dapatnya di 87, drop-dropnya di 80 FPS. Mobile Legends kebukanya mentok, jadi bisa 120 FPS. Average dia bisa dapat 117 dan nggak fluktuatif sama sekali, dropnya itu cuma di 112 FPS. Kalau kita lihat chartnya ini, sama sekali nggak pernah turun di 100 FPS. Terus kita coba di game yang agak berat, Genshin Impact. Genshin Impact dengan settingan highest average FPS dia dapat di 47, maksimumnya ya bisa tembus 60, tapi dropnya bisa tembus di 30 FPS.
ya masih oke lah, masih playable karena nggak di bawah 30. Tapi kalau kita gunakan untuk main game open world, Car X Street dengan grafiknya itu ada di 6, hasilnya average dia dapat di 44 fps, masih oke average-nya. Tapi kadang dropnya itu bisa sampai di bawah 30 fps. Untuk suhu permukaan, ketika kita coba main game Genshin Impact selama 30 menit, saya juga nggak yakin bakalan ada orang yang main pakai Z Flip 6 Genshin Impact 30 menit. Ya mungkin ada lah ya. Jadi untuk suhu permukaannya, dia dapatnya itu bagian depan di 45,6 derajat Celcius, belakang 44,4 derajat Celcius. Kalau buat main game lumayan. Tapi kalau buat record video dengan resolusi 4K 60 fps selama 30 menit, suhunya itu masih relatif adem loh. Di bagian depan itu 41,1 derajat Celcius, belakang 39,0 derajat Celcius. Tapi kalau digunakan untuk main game, dia lumayan agak boros sih. Genshin Impact selama 30 menit dia berkurangnya sekitar 15%. PUBG 30 menit berkurangnya 12%, Mobile Legends 30 menit berkurangnya sekitar 12%, Car X Street 30 menit sama kayak Genshin 15%, TikTok, YouTube dan juga Netflix selama 30 menit berkurangnya 4%. Oke lah, jadi itu tadi adalah pengalaman saya pakai Samsung Galaxy Z Flip 6 yang kesimpulannya untuk menjawab pertanyaan apakah si Samsung Galaxy Z Flip 6 ini layak untuk dibeli. Jawabannya, kalau kalian kayak saya yang suka liputan atau suka vlogging, suka traveling dan males bawa tripod dan traveling solo, wah kalian harus cobain si Samsung Galaxy Z Flip 6 ini karena menurut saya ini adalah HP vlogging tanpa tripod terbaik. Gak ada saingannya lah kalau untuk HP Flip dengan peningkatan chipset dan peningkatan di main kamera, gambarnya sekarang lebih terlihat smooth, detail, low light videonya juga masih terlihat natural. Cover screen videonya bisa 60 fps yang kepake banget buat saya sampai-sampai saya nggak pernah pakai video kamera depannya. Padahal ada upgrade ya. Tapi nggak tahu kenapa ya saya lebih suka pakai cover screennya aja, kayak ibaratnya itu saya bawa GoPro gitu. Enteng dan kecil. Dan buat yang belum pernah nyobain HP Flip apapun, saya rekomendasiin sih langsung terjun aja ke Samsung Galaxy Z Flip 6. The best lah kalau dia di dunia flip. Selain kamera, performanya juga oke, layarnya smooth dan warnanya khas Samsung. Baterainya juga jauh lebih awet ketimbang sebelumnya. Saya ketiduran kemarin aja masih sisa 14% loh. Ngecasnya juga lumayan cepat, saya tinggal makan sekitar 40 menit, dia udah 80% lebih. Softwarenya lebih mateng lah dibandingkan Flip yang lain. Terus juga ada AI yang ngebantu banget buat kerja di bidang apapun, tinggal kita aja yang kreatif mau dibawa kemana AI-nya. Software update-nya juga lama, 7 tahun loh dari Samsung ya. Tapi kekurangannya selama saya pakai ini karena saya sering pakai cover screen-nya ya. Jadi cover screen-nya itu kerasa lebih anget gitu dan lebih angetnya itu di bagian cover screen, jadi bagian atas ini aja. Kekurangan lain jelas aksesoris ya. Samsung ya seperti biasa nggak ada charger. Itu kalau kata Mas Dedi ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin aksesoris pihak ketiga, Samsung itu lebih banyak ketimbang kompetitornya. Kayak misalkan kalian mau case, wah ada banyak banget third party dari case-nya Samsung, aksesoris kayak wireless charging, banyak. Dan pertanyaan terakhir, kalau kalian punya Z Flip 5, haruskah upgrade ke Samsung Galaxy Z Flip 6? Ya kalau kalian butuh kamera yang lebih baik dan baterai yang lebih awet, ya saya saranin upgrade sih. Tapi kalau kalian nggak keberatan dengan kondisi Z Flip 5 kalian yang harus ngecas sehari 2 kali, ya it's okay lah. Saya Dika Stebri and see you on the next video. Bye-bye!